Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita pada malam ini dapat memulai kembali pengajian bulanan meskipun masih dalam kondisi new normal ya, belum full normal. Insyaallah bulan-bulan depan kondisi sudah ya full normal sehingga kita dapat melaksanakan pengajian seperti biasa. Dan insyaallah kita akan mulai malam pertama ini ya, dengan serba sedikit dari dua kitab yang akan kita kaji insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu kitab Nasaihul Ibad Alal Munabbihati Alal Isti'dadi Liyaumil Ma'ad Lil Imam Shihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ah, makalah yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam, Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Jibril berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah ma syi'ta, sekehendakmu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau adalah mayit. Artinya hiduplah, kematian itu pasti. Hiduplah, akhirnya juga mati. Bahkan mungkin kalau syarahnya orang sufi, hiduplah, pada hakikatnya engkau mati. Fana yakni halik, kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Segala yang berada di atas permukaan bumi ini sirna, fan, sirna, lenyap, tak ada, mati. Ingat waktu di Maroko ya. Padahal di Maroko saya di kamar aja 24 jam, tapi pakai ini melulu pagi sore ya. Sampai di Indonesia lupa. Allah. Dan cintailah siapa yang kau kehendaki, karena kamu akan meninggalkannya ya. Dengan apa? Dengan kematian.
selagi hidup lakukanlah segala aktivitas, cintailah yang patut dicinta, karena akhirnya akan mati. Wa'mal, dan beramallah ma syi'ta, apa yang kau kehendaki, fa innaka majziyun bih, karena engkau akan dibalas. Karena amal kita itu akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik, balasannya baik, jika buruk, maka balasannya buruk. Artinya perintah ini perintah untuk betul-betul memanfaatkan ya, waktu hidup ini dengan melakukan yang baik-baik. Hiduplah ya, sekehendakmu, karena kau akan mati. Artinya janganlah melakukan hal-hal yang buruk ya, selama hidup itu, karena hidup tidak akan selamanya dan akan diakhiri dengan kematian. Kematian bagi kita bukanlah kehancuran ya, bukanlah kesirnaan, kelenyapan, bahkan sebaliknya menuju kepada keabadian dan kehidupan hakiki. Maka selagi hidup, maka cintailah, karena mati akan memisahkannya. Fa innaka mufariquh, karena kamu akan meninggalkan orang yang kamu cintai dengan kematian tentunya. Dan selama hidup, amal-amal itu pun akan dibalas. Ini yang tiga-tiga kan ya, tiga. Yang pertama, hiduplah sekehendakmu, cintailah ya, kepada yang kamu kehendaki, dan beramallah apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu suka. Ini tiga. Wal maqalatu al-ashiratu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salasatu nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 3 orang yang dinaungi Allah di bawah naungan arasy-Nya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada apa selain naungan, artinya perlindungan ya, zil. Ada 3 golongan yang nanti di hari kiamat, di mana tidak ada tempat untuk ngaum, kata bahasa kitanya ya, dari panasnya neraka dan panasnya penghuni ya, penghuni neraka. Maka ada 3 orang yang mendapat naungan Allah pada saat itu. Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makarih, yang berwudu di waktu susah. Makarih ini isim zaman ya, di zaman ini al-kuruh, al-masyaqqah, di waktu susah. Apa maksudnya waktu susah? Kebanyakan ulama menafsirkannya waktu musim dingin. Ya mungkin yang pernah ngerasain di hidup di negara dingin,
Ya sama air udah takut aja bawaannya. Jangankan malam, tengah hari bolong juga nggak berani megang air. Ya. Kalau yang bisa wudhu pagi sampai subuh nggak ada masalah, tapi terkadang ada buang angin, ada buang air, ada buang, ya, wudhu lagi, gitu. Maka terus dia berwudu. Al-makarih yakni al-awqatu al-bardi syadid, waktu-waktu dingin. Ya kita mungkin dapat dingin itu pas bangun dekat subuh itu, apalagi yang kamarnya ber-AC subuh-subuh, ya udah, ya melingkar be udah enggak, udah takut be sama wudu. Nah wudu di situ yang paling apa? Yang paling afdal. Bahkan yang berani melakukan itu di akhirat nanti mendapat naungan. Ya. Wal mashi ilal masajid bidzulum, berjalan menuju masjid dalam gelap. Sekarang udah terang semua, udah berarti nggak dapat kita hadis ini nih. Apalagi di perumahan mah terang. Ya nyari ke belakang rumah yang gelap-gelap untuk mengejar sholat jamaah maksudnya. Ya. Jalan ke masjid bidzulum ini maksudnya malam-malam, subuh lagi baik gitu. Isya, mulai isya lah, isya subuh. Kan memang sudah Nabi katakan, ciri orang yang memang ogah sembahyang itu beratnya di isya. Beratnya di isya. Kalau subuh mah bukan berat. Apa ya? Udah nyungsep, udah bukan berat lagi. Ya. Kenapa ini ada kelebihan? Jaminannya sholat di malam itu pergi ke masjid, di gelap-gelap pergi ke masjid, sampai mendapat imbalan, dapat naungan di akhirat. Itu karena memang udah watak orang yang malas. Artinya begini, kalau sholat siang makan kelihatan, ingin dilihat orang, jadi semangat itu sembahyang itu. Kalau malam makan gak kelihatan. Nah orang-orang yang punya hati yang nifak begitu, maka malam itu malas. Ya, memang ada hadis yang menceritakan tentang orang-orang kafir yang munafik itu kalau sembahyang dengan Nabi dohor asar doang. Ya, karena mejengnya kelihatan di jalan tuh kan, gue pengikut Nabi, oi gitu. Kalau malam nggak kelihatan, jadi nggak dapet nafsunya itu, berat. Kan orang jika melakukan sesuatu dengan nafsu, kalau nafsunya dapat, maka dia berbuat karena nafsu. Dia kira dia orang baik yang sedang berbuat baik karena memang real secara fisik yang dilakukan baik, tapi di belakang kebaikan itu rupanya ya ada nafsu yang mendapatkan bagian, ya, bagiannya dari perbuatan baik itu apa? Dilihat orang. Nah begitu malam nggak dapet nafsu, nggak ada yang ngegerakin ke masjid karena nafsunya nggak mau kalau nggak dapat. Kayak anak muda rajin ngaji, rajin banget, nggak tahu di belakang ada demenannya.
Iya, datang duluan, demenannya emang datang duluan. Begitu sampai dilihat demenannya nggak ada, pulang udah. Karena nafsunya nggak dapat. Itu sebab orang berdakwah itu kan diuji tuh, dicaci, dihina. Ya, maka jangan pusing. Ya, diomongin, jangan marah. Itu artinya sedang dimurnikan. Ibadah itu karena Allah. Ya. Allah menghalangi itu agar nafsunya tidak dapat. Sehingga Nabi juga dalam sisi lain untuk mendidik umat ini hingga ada iming-iming surga ya. Ayo nanti dinaungi oleh naungan Allah di hari yang tidak ada naungan. Sembahyang jemaah Isya dan subuh. Kan ini maksudnya. Kan gelap-gelap itu. Artinya ini pendidikan dari Nabi untuk menciptakan ibadah yang karena Allah. Ya. Karena kalau dalam perbincangan kehidupan orang sufi, ya mungkin hadis ini punya tafsiran isyarah yang lain maknanya. Gitu. Namun secara fisik ini adalah pendidikan untuk orang pemula agar ibadah itu karena Allah. Ya, kalau malam-malam tetap sholat jamaah aja meski nggak ada yang lihat, dia mulai mendidik dirinya untuk melakukan ibadah karena Allah. Maka ada jaminannya surga, naungan Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Orang pemula itu kan seperti kita punya anak kecil ya, supaya dia tahu dapat mengerjakan sesuatu yang baik, dapat mengerjakan sesuatu yang berbakti ya, kepada orang tuanya. Anak kita latih kan, kita suruh melakukan sesuatu, suruh ke warung, suruh nyapu-nyapu, kadang-kadang suruh mijit-mijit kita, nyapu kagak bersih. Ke warung kayak salah mulu belinya. Mijit apalagi kagak enak pisan dipijit bocah. Tapi orang tua pengen ngelatih tuh supaya tahu albir, ya, berbakti. Namun kita kasih duit, tong ke warung tong. Itulah Allah menawarkan surga, naungan apa, ya, agar ibadah itu mula-mula kepada ini. Gitu. Mestinya setelah itu, setelah fisik udah biasa, maka baru bangun rohaninya. Ya kan anak kecil kita suruh sholat itu kan belum diterima sholatnya, tapi membiasakan fisiknya, kebiasaan fisiknya. Udah fisiknya biasa, maka baru kita suruh tingkatkan bahwa ibadah yang sudah dilakukan secara biasa itu niatkan karena Allah. Ya. Baru itu adalah ibadah dapat membangun jiwanya itu. Ya. Nah, salah satu pendidikan dari Nabi langsung wudu di tengah malam tuh, yang dingin tuh. Ya, tapi kalau tinggal di perumahan makanya nggak ada dinginnya ya, panas aja, beringsang aja bawaannya kali. Nah, saya tidur nggak pakai AC, nggak rerep tidur tuh. Tapi udah dekat-dekat subuh mesti dimatiin, kalau nggak malah rerep jadinya. Ya, dimatiin pas subuh tuh panas terusik gitu. Ya,
bangun. Soalnya kalau dingin emang malas wudunya. Dan wudu di waktu yang dingin memang itu mulia. Bukan wudu di waktu dinginnya itu, ya, tapi bukan memerangi situasi dingin, tapi memerangi jiwa. Ya. Coba dah musim dingin di tengah padang ada demenannya, udah nggak kerasa dingin kena jiwanya. Asal aja, ya, ngaji musim dingin, majelisnya di tengah padang, udah kagak mau dah. Nah, orang mesti melawan dua perkara itu, kuat al-ghadab wa quwwatus syahwah. Ini yang perlu dilawan oleh ghadab dan al-quwwatus syahwah. Dua kekuatan ini yang tumbuh menjadi sifat karakter bawaan. Dibawa dari mana? Dari tubuh. Tubuh ini menimbulkan dua kekuatan, murka dan syahwat. Ini harus balance, harus seimbang, jangan berlebihan. Marah jangan kurang marah, jangan berlebihan syahwat, jangan kurang syahwat. Tidak sempurna hidupnya. Turun derajatnya kepada binatang. Orang yang marahnya tinggi binatang, yang marahnya rendah binatang. Apa yang marahnya tinggi? Ular, harimau. Apa yang marahnya rendah? Kerbau. Ya. Maka ini selalu dalam keadaan wasat. Apa yang mewasatkannya? Al-ilmu. Tapi bukan ilmu sekedar pengetahuan. Karena bagi orang Islam, ilmu itu adalah mengetahui sesuatu, ya, dengan hakikatnya. Ma'rifatus syai' ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Apa hakikat ilmu? Ilmu ini sebagai sumber amal. Apabila ilmu diamalkan, hasil amal itulah hakikatul ilm. Itu ma'rifat, syuhud. Ya. Syuhud inilah yang mengimbangkan ghadab dan syahwat. Ghadabnya selalu lillah, syahwatnya selalu lillah. Ya. Maka para aulia itu, Pak, kalau udah bininya nggak bisa ngajak tidur, kawin lagi langsung. Bodoh dia marah ge. Yang penting syahwat seimbang. Ya, marah mah paling 2 bulan selesai. Gitu. Ya, kalau tidak punya kekuatan syuhud itu, dimarahin bini marah lagi karena marahnya tidak seimbang. Akhirnya syahwatnya ngaco udah ke perempuan lain dah terus. Ya. Maka kekuatan rohani itu mesti punya untuk mengimbangkan quwwatul ghadab dan quwwatus syahwah. Nah, itu sebab wudu di waktu dingin, sembahyang jemaah malam-malam itu dalam rangka melatih untuk melawan kuah ghadabiyah dan kuah syahwaniyah itu. Karena itu sifat nafsu. Ya. Dan yang ketiga, mut'imul ja'i', memberi makan orang yang lapar. Tidak ada ibadah yang paling mulia melainkan membahagiakan orang lain.
menutupi keperluan orang lain. Dan orang itu adalah yang urgen, yang paling diperlukan adalah makan. Apabila dia hari ini bisa makan, maka mungkin dia bisa berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain, tanggung jawab yang lain. Maka it'amut ta'am, orang yang beri makan orang yang memerlukan, lapar, ya, maka derajatnya sama dengan orang yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Sama. Artinya orang yang telah memberi makan orang-orang yang lapar, kalau waktu dia tidak sempat untuk banyak puasa sunnah dan qiyamul lail, bahkan orang yang suka memberi makan lebih tinggi, ya, pembentukan rohaninya yang didapat dari memberi makan, ya, dari sembahyang dan puasa. Itu sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ketika dia menjadi pemimpin sampai akhir wafatnya, puluhan ribu, bukannya 2-3 orang, puluhan ribu mulut diberi makan setiap hari 2 kali. Nah, itu yang dikenal. Maka orang yang bertarekat Qadiriyah itu akhlak yang paling menonjol adalah as-sakhi, dermawan. Nah, orang kalau bertarekat Qadir yang gak dermawan, itu nggak tahu Qadir yang mana itu. Ya, itu akhlak yang paling menonjol bagi orang tarekat Qadir yang memberi. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.